Salam jumpa pecinta aljabar. Pada serial kajian aljabar abstrak kali ini, kita akan mengkaji tentang pengertian dan contoh grup. Mari kita kupas. Disclaimer. Jadi, video ini adalah video konfirmasi atas lembar kerja dan materi diskusi seri 01 yang digunakan dalam perkuliahan teori grup. Nah, lembar kerja dan materi diskusi 01 ini memuat 6 tugas. Nah, tentu untuk bisa menjadikan video ini lebih bermanfaat, dikerjakan dululah LKMD 01 sebelum Anda mencermati video ini. Nah, link LKMD 01 ini tersedia dalam deskripsi video. Pada bagian awal LKMD 01, ada menu pengantar tentang struktur matematika. Apa itu struktur matematika? Struktur matematika yang dicontohkan dalam bagian awal LKMD ini adalah struktur yang terdiri dari himpunan bilangan bulat Z dan operasi penjumlahan. Mari kita cermati. Ada struktur atau istilah sistem matematika. Apa itu struktur atau sistem matematika? Struktur atau sistem matematika merupakan himpunan beserta operasi yang ditetapkan pada himpunan tersebut. Jadi kalau kita mempunyai himpunan tak kosong, kemudian pada himpunan tersebut kita kenakan suatu operasi, misalkan himpunan itu A, kita kenakan operasi bintang, maka kita mendapatkan sistem matematika dalam simbol kurung A bintang. Jadi terbentuklah struktur atau sistem matematika yang himpunannya A dan operasinya adalah bintang. Kita ambil contoh. Himpunan Z, yakni himpunan yang memuat semua bilangan bulat. Kita tetapkan operasi penjumlahan pada Z tersebut. Sehingga tak terhingga banyak elemen dari Z itu, kita kenai operasi penjumlahan antara bilangan bulat. Maka terbentuklah sistem matematika atau struktur matematika Z dengan operasi penjumlahan. Nah, yang menarik bagi kita selanjutnya adalah sifat apa saja yang dipenuhi dalam sistem matematika tersebut. Dalam himpunan Z dengan operasi penjumlahan, sifat apa saja yang berlaku. Kita akan mengkaji 4 sifat. Di LKMD 01, kita ditanyakan, kalau ada 2 elemen sembarang di Z, kemudian terhadap operasi penjumlahan itu kita kenakan pada 2 elemen tersebut, bagaimana hasilnya? Masih beradakah di dalam set? Jadi, ambil 2 elemen di Z. Apakah hasil penjumlahannya elemen di Z? Ada 2 pilihan jawaban, ya atau tidak? 5 ditambah 7, 12. Bilangan bulat 5 dan 7, hasilnya 12 juga bilangan bulat. Negatif 5 ditambah negatif 3, ketepnya negatif 8. Ketiganya bilangan bulat dan seterusnya. Tentu kita akan menjawab, jawabannya adalah ya. Jadi setiap 2 elemen sembarang di Z kita ambil, contohnya tadi 5 dan 7 dan seterusnya. Kalau sembarang kita ambil, misalkan A dan B bilangan bulat. Bagaimana apa jumlahnya dengan B? Tentu hasilnya adalah bilangan bulat juga. Nah, sifat ini memiliki nama khusus. 2 elemen sembarang dioperasikan hasilnya berada pada himpunan tersebut, kita beri nama himpunan tersebut bersifat tertutup. Dalam hal ini, Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian pada bagian kedua, ditanyakan di lembar kerja. Kalau diambil 3 elemen sembarang, bagaimana hasil penjumlahannya? Misalkan A, B, C. Apakah ketika A dan B ditambahkan dulu baru hasilnya ditambah dengan C?
akan sama ketika B dan C dijumlahkan dulu, hasilnya kemudian ditambah dengan A. Nah, iya atau tidak? Kita tahu ini adalah aksioma yang berlaku di dalam sistem bilangan bulat dengan operasi penjumlahan bahwa sifat ini berlaku. Jawabannya adalah iya. Penempatan letak yang berbeda memberikan hasil yang sama. Sifat ini diberi nama asosiatif. Jadi operasi penjumlahan di Z memenuhi sifat asosiatif. Sudah ada dua sifat yang kita kaji. Pertama tadi sifat tertutup, yang kedua ini adalah sifat asosiatif. Kita lanjutkan sifat berikutnya. Pada bagian yang ketiga, lembar kerja menanyakan kepada kita, apakah ada elemen khusus di Z yang elemen khusus itu tidak mengubah hasil operasi? Artinya baik dioperasikan dengan sembarang elemen dari posisi kiri maupun dari posisi kanan, tidak akan mengubah hasil. Elemen yang kita operasikan, hasilnya tetap dia sendiri. Nah, dalam sistem matematika, suatu elemen memiliki nama elemen netral. Atau kadang disebut juga elemen identitas. Apabila elemen tersebut tidak mengubah hasil operasi terhadap setiap elemen, baik dari kiri maupun dari kanan. Adakah ini? Perhatikan bilangan bulat 0 di Z. Apa yang terjadi dengan 0 ini? Kalau 0 itu ditambahkan dengan A, posisi 0-nya sebelah kiri, apa hasilnya? Tidak mengubah hasil, yakni tetap A. Kalau posisinya dibalik diletakkan di kanan, lagi-lagi hasilnya tetap A. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata 0 ini memenuhi syarat untuk kita sebut sebagai elemen netral dalam sistem matematika Z operasinya penjumlahan. Jadi sampai sekarang sudah 3 sifat. Pertama sifat tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga sistem matematika ini memiliki elemen netral, yakni 0. Kita kaji sifat berikutnya. Sifat yang keempat membicarakan tentang lawan bilangan. Atau dalam bahasa lainnya inverse. Di sekolah dasar dipelajari dengan istilah lawan bilangan. Apa ini? Dalam sistem matematika, elemen A itu dikatakan mempunyai inverse atau mempunyai balikan atau memiliki lawan, yakni elemen B, apabila hasil operasi A dengan B dan juga B dengan A posisinya berkebalikan, maka hasilnya adalah elemen netral dalam sistem matematika tersebut. Nah, pada sifat yang ketiga tadi kita telah membahas adanya elemen netral pada Z. Bagaimana kalau ini kita uji? Perhatikan elemen A di Z. Apakah ada elemen B yang juga di Z, yang kalau dijumlahkan dengan A, dari kiri maupun dari kanan, hasilnya elemen netral, yakni 0. Oh, apa jawabannya? Ada. Kalau kita pilih B-nya itu negatif A, maka pastilah negatif A itu anggota Z, karena A anggota Z. Nah, diperoleh sekarang A ditambah negatif A sama dengan 0. Begitu juga negatif A ditambah A sama dengan 0. Apabila ini kita lihat secara visualisasi, kita bisa menggambarkan sebuah himpunan Z, ada elemen A di sana, ada negatif A yang juga bilangan bulat, ada 0. Nah, bagaimana kalau A ditambahkan dengan negatif A? Oh, hasilnya 0. Bagaimana kalau negatif A ditambah A? Hasilnya juga 0. Nah, visualisasi ini menguatkan kepada kita bahwa setiap elemen apapun di Z, dia memiliki inverse. Kalau elemennya itu A, berarti inverse-nya adalah negatif A. Kalau 0, ya tentu negatif 0 adalah 0 itu sendiri. Sehingga setiap elemen di Z memiliki inverse. Sampai di sini kita telah mengkaji 4 sifat yang berlaku dalam sistem matematika, himpunannya bilangan bulat, dan operasinya penjumlahan. Nah, apa 4 sifat tadi itu? Yang pertama tertutup. Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi penjumlahan di Z bersifat asosiatif.
Kemudian yang ketiga, Z dengan operasi penjumlahan memiliki elemen netral. Yakni 0 tadi kita sudah tunjukkan. Dan yang keempat terakhir, setiap elemen di Z mempunyai inverse yang juga di Z. A inverse-nya negatif. Keduanya di Z. Nah, Z dengan operasi penjumlahan yang memenuhi keempat sifat ini memiliki nama khusus. Dalam sistem matematika, ketika ada suatu grup dan suatu operasi memenuhi keempat syarat ini, maka kita namakan sistem matematika itu sebagai grup. Contohnya adalah Z dengan operasi penjumlahan. Tentu banyak hal contoh-contoh yang lain yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai grup. Nah, kita rangkum. Baru saja kita membahas 4 sifat. Pertama, tertutup. Bagaimana Z dengan operasi penjumlahan? Oh, tertutupnya dipenuhi. Kita lihat. Ya, dipenuhi tertutupnya. Asosiatifnya dipenuhi. Apakah Z memuat elemen netral? Oh iya, tadi. Apakah setiap elemen di Z memiliki inverse? Dan inverse-nya juga ada di Z? Oh iya, tadi sudah kita tunjukkan. Sehingga keempatnya dipenuhi dalam Z dengan operasi penjumlahan. Nah, secara umum, ketika ditanya apa itu grup, sistem matematika apapun yang terdiri dari gunanya G, kemudian operasinya kita simbolkan dengan bintang. Maka G dengan operasi bintang itu dinamakan grup apabila memenuhi 4 sifat. Yakni yang pertama tadi, tertutup terhadap operasi bintang, operasinya bersifat asosiatif, memiliki elemen netral. Yakni terdapat suatu elemen di G, sehingga untuk setiap elemen di G, namakan misalkan itu X, ketika dioperasikan dengan E, hasilnya dirinya sendiri. Nah, yang keempat, setiap elemen di G memiliki inverse di G. Jadi setiap X di G terdapat Z, yang juga di G yang kalau dioperasikan, maka keduanya menghasilkan elemen netral. Nah, inilah pengertian grup. Sekarang pertanyaan lembar kerja berikutnya pada nomor 3. Bagaimana kalau himpunannya diganti? Dari tadi Z diubah menjadi C, yakni bilangan cacah. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Operasinya tetap, yakni penjumlahan. Bagaimana ini? Apakah memenuhi 4 syarat sebagai grup? Ya, kita lihat. C dengan operasi penjumlahan, kita lihat apakah tertutupnya dipenuhi. Setiap 2 bilangan cacah kita ambil. Nah, apakah hasilnya juga bilangan cacah? Oh iya, jelas ini. Maka dipenuhi. Asosiatif dipenuhi. C ini himpunan bagian dari Z. Dengan operasi penjumlahan, Z tadi berlaku sifat asosiatif. Maka C sebagai himpunan bagian pastilah mewarisi sifat asosiatif pada Z. Maka ini pun berlaku. Apakah C memuat elemen netral? Iya, tadi ketika Z kita mendapatkan 0 elemen netral. 0-nya ada di dalam C. Maka 0 ini pun berperan sebagai elemen netral. Jadi 3 sifat dipenuhi. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap elemen di C memiliki inverse? Dan inverse-nya juga di C? Maaf, ini harusnya di C ya, bukan di Z. Apakah inverse-nya di C? Nah, kita lihat ini. 1 itu anggota C. Tetapi negatif 1 bukan anggota C. Sehingga kita simpulkan ada kesalahan simbol, ini harusnya bukan elemen ya. Negatif 1 bukan elemen C. Nah, dengan ketentuan ini maka kita mendapatkan simpulan apa? Oh, tidak dipenuhinya setiap elemen di C memiliki inverse. Ada elemen di C yang tidak memiliki inverse. Contohnya 1. Nah, pembuktian dengan counter example, yakni mengambil contoh penyangkal 1 dan inverse-nya bukan anggota C, ini telah membantah sifat adanya elemen inverse untuk setiap elemen. Berarti terbantahkan sifat yang keempat, sehingga kita simpulkan C dengan operasi penjumlahan bukan grup. Ya.
Inilah simpulannya. Pada tugas yang keempat, ini Budi membaca salah satu contoh grup pada sebuah buku aljabar. Jadi himpunan bilangan real, operasinya penjumlahan. Dibaca, dicermati oleh Budi. Kemudian Budi mencoba mengganti operasinya. Kalau contoh 3 tadi mengganti himpunannya, yang sekarang ini diganti operasinya. Dari yang pertama operasi penjumlahan, diganti operasinya pengurangan. Pertanyaannya, apakah keempat aksioma grup tetap dipenuhi dalam himpunan bilangan real operasinya pengurangan? Ini kita lihat dalam R dengan operasi penjumlahan jelas grupnya dipenuhi tadi yang dibaca oleh Budi. Tapi apabila penjumlahannya diganti pengurangan, kita lihat, coba kita uji tertutupnya. Setiap 2 elemen di add berlaku A dikurangi B anggota R. Nah, berlaku nih tertutupnya. Sehingga ini berlaku, dipenuhi. Asosiatifnya, kita lihat. Kita ambil 3 elemen ini, 1, 2, 3, bilangan real. Apa yang terjadi? Ketika 1 dikurangi 2 lebih dulu dioperasikan, baru hasilnya dikurangi 3, hasilnya negatif 4. Tetapi kalau 2 dan 3 dioperasikan terlebih dahulu, kemudian 1 dikurangi hasil operasi 2 dan 3, maka hasilnya 2 ini. Apa yang terjadi ini? Ternyata atas dan bawah tidak sama. Karena ada contoh yang bisa kita pilih dan tidak memenuhi sifat asosiatif, maka kita simpulkan sifat asosiatif tidak dipenuhi. Nah, ketika ada satu sifat yang kita yakin tidak dipenuhi, maka untuk menyimpulkan grup atau tidak, kita sudah cukup dengan satu sifat yang tidak dipenuhi itu. Maka ini menyimpulkan bahwa operasi pengurangan ya yang dilengkapkan pada himpunan bilangan real R tidak memenuhi syarat sebagai grup. Jadi ini adalah contoh sistem matematika yang bukan merupakan grup. R dengan operasi penjumlahan grup, tetapi R dengan operasi pengurangan bukan grup. Nah, pada tugas yang kelima, lembar kerja itu merupakan uji ketelitian. Perhatikan pernyataan dan bukti. Jadi disajikan pernyataan dan bukti, kemudian teman-teman diminta mencermati. Pembuktian itu valid atau tidak? Pembuktian itu benar atau tidak? Inilah rangkaian pembuktiannya. Pernyataannya kita cermati dulu. Z bintang, himpunan yang memuat semua bilangan bulat kecuali 0. 0-nya tidak diikut sertakan. Pernyataannya Z bintang beserta operasi perkalian merupakan grup. Ini pernyataan, kemudian dirangkai dengan pembuktiannya seperti ini. Pertanyaannya adalah, pembuktian ini benar atau salah? Pertanyaannya di lembar kerja, kalau benar, apa yang harus dilakukan? Kalau salah, apa yang dilakukan? Saudara yang mengerjakan lembar kerja ini tentu sudah memikirkan, apa jawabannya? Jawabannya, ternyata ada kesalahan pada baris 10-11. Di sana terungkap ambil sembarang A anggota Z bintang. Kemudian berarti terdapat 1/A anggota Z bintang. Sehingga A kali 1/A sama dengan 1. Ini Z bintang operasinya perkalian. Memang betul elemen netralnya 1. Tapi ketika A anggota Z bintang menyimpulkan 1/A anggota Z bintang, ini tentu hal yang salah. Jadi ada kesalahan. 1/A bukan anggota Z. Taruhlah misalkan A itu kita pilih 2, maka 1/2 bukan anggota Z. Jadi, argumentasi pada baris ke-10 dan ke-11 ini adalah salah. Sehingga yang tadi pembuktiannya salah. Kemudian pada bagian terakhir dari lembar kerja dan materi diskusi 01, ada latihan mengkonstruksi pembuktian.
diawali dengan sebuah pernyataan M2R bintang. Apa itu? Itu adalah himpunan matriks yang ukurannya 2 kali 2 atas bilangan real R, kemudian bintang itu menunjukkan pembatasan determinannya tidak nol. Jadi matriks yang ukurannya 2 kali 2 dan determinannya tidak nol. Itu dihimpun dalam sebuah simbol M2R bintang. Sudah ada kalimat terumpang, yakni kalimat yang tidak utuh untuk pembuktiannya. Teman-teman dituntun untuk melengkapi ini. Kita lihat dari sifat tertutup. Ambil sembarang 2 elemen. Katakanlah elemennya itu M dan M1 dan M2. Dia anggota M2R bintang, berarti dia itu ukurannya M1 dan M2, iya, 2 kali 2. Keduanya determinannya, tak nol. Nah sekarang, ingat dulu waktu belajar tentang determinan matriks. Kalau umumnya ada di mata pelajaran algebra linier ya. Karena M1 dan M2 itu berukuran 2 kali 2, maka perkaliannya juga ukurannya 2 kali 2. Dan karena determinan M1 kali M2 itu rumusnya determinan M1 kali determinan M2 dan keduanya itu tidak nol, maka hasil perkaliannya pasti juga tidak nol. Kalau bilangan tak nol dikalikan pasti hasilnya tak nol juga. Apa artinya? Yang satu simpulannya M1 kali M2 ukurannya 2 kali 2. Yang kedua determinannya tidak nol. Nah, pasti ini bisa kita simpulkan M1 kali M2 anggota M2R bintang. Jadi M2R bintang tertutup terhadap operasi perkalian matriks. Sifat tertutup dipenuhi ini dia. Nah, bagaimana sifat asosiatif? Sifat asosiatif ini ada kejelasan. Saudara bisa langsung mengatakan perkalian matriks ini bersifat asosiatif. Sehingga pada sifat yang kedua ini tidak untuk dibuktikan secara detail, tapi sifat ini diambil, disimpulkan, berlaku dalam perkalian matriks. Kemudian berikutnya sifat yang ketiga adalah keberadaan elemen netral. Kita lakukan analisis. Apakah ada elemen netral? Tadi sudah kita bahas apa itu elemen netral. Elemen yang tidak mengubah hasil operasi. Baik dioperasikan dari kiri maupun dari kanan. Adakah ini di dalam M2R bintang terhadap operasi perkalian? Nah, kita lihat. Ada. Ada materi khusus 1001. Itulah elemen netral yang akan kita buktikan. Sehingga kalau mau membuktikan yang lengkap, kita ambil I, yakni 1001. Jelas, ini anggota M2R bintang. Apa yang terjadi dengan I ini? Kalau kita mengambil sembarang M di M2R bintang, maka berlaku IM sama dengan MI sama dengan M. Ini artinya apa? Memuat elemen netral. Apa elemen netralnya? Yakni I. Matriks ukuran 2 kali 2, determinannya tidak nol, dan setiap matrik yang kita ambil, IM maupun MI, hasilnya tetap M itu. Maka 3 syarat dipenuhi. Berikutnya tentang invest. Keberadaan invest setiap elemen. Apakah syarat suatu matrik memiliki invest? Kita tahu dari pelajaran matematika. Syaratnya determinannya tidak nol. Nah, ini M2R bintang, menghimpun matrik yang determinannya tidak nol. Bagaimana membuktikan lengkapnya? Maka kita ambil sembarang M, anggota M2R bintang. Berarti M itu berbentuk ABCD, dengan determinannya tak nol, yakni AD dikurangi BC. Maka kalau kita bangun M invest, seper AD min BC dengan posisi D dan A bertukar tempat, B dan C berlawanan tanda, maka ini merupakan matrik ukurannya 2 kali 2 yang determinannya juga tak nol. Jadi dia anggota M2R bintang juga nih. Dan kita memperoleh kalau M dikalikan M invest maka akan sama dengan I, begitu juga M invest dikalikan M hasilnya I. Nah,
Sehingga buktinya lengkap, M2R bintang terhadap operasi perkalian matrik merupakan grup. Jadi dengan adanya sifat itu tadi terbukti. Nah, kita rangkum di LKMD 01 ini. LKMD 01 ini mengkaji 4 macam struktur aljabar, yakni yang pertama himpunan bilangan Z atau himpunan bilangan bulat, operasinya penjumlahan. Yang kedua bilangan cacah, operasinya pengurangan. Yang kedua Z bintang, yakni himpunan yang memuat semua bilangan bulat tak nol, operasinya perkalian. Dan yang terakhir M2R bintang, yakni matrik berukuran 2 kali 2, entry-nya bilangan real, determinannya tidak nol, operasinya perkalian matrik. Apa yang terjadi dengan 4 ini? Mana aksioma yang tidak dipenuhi jika ada? Kita rangkum. Z dengan operasi penjumlahan bilangan, oh grup dia. Tadi sudah kita buktikan. Tapi C dengan pengurangan bukan grup. Aksioma mana yang tidak dipenuhi? Oh, tadi kita pilih sifat kedua, tidak berlaku asosiatif. Bagaimana Z bintang dengan operasi perkalian? Oh, ini bukan grup nih. Tadi ada kesalahan ketika A memastikan adanya seper A. Berarti apa? Tidak setiap elemen memiliki invers. Aksioma keempat tidak dipenuhi. Sementara yang M2R bintang terhadap perkalian matrik, kita telah tunjukkan dia memenuhi keempat sifat grup. Inilah pembahasan tentang pengertian dan contoh grup. Semangat belajar. Terima kasih.